bagaimana bisa mendapatkan rumah, mau gajinya aja UMR. Yes, Nah, betul. Itu dibahas gak di Tanah Moti? Bahas. Kenapa? Karena pertama gini, mindset orang ketika dia gaji karyawan, otomatis nggak mungkin 500 juta. Saya kan orang awam nih. Saya ikut belajar, saya udah tahu nih. Iya. Dan saya ikut lagi nih. Ya kan, saya mulai invest nih. Iya. Gue invest ini misalnya. Mas kan mentoring nih. Iya. Jangan dong, ini masih Nggak bagus. Nggak bagus. Iya. Itu di mentoring sampai segitu. Iya. Sampai bener-bener Anda pasti untung. Siap dan Engul, ketemu lagi di Kompas Podcast. Kali ini narasumber nggak ecek-ecek nih. Ini buat teman-teman, terutama untuk semuanya karyawan yang pingin punya properti. Siapa lagi kalau bukan Mas Boim ya? Iya. Dimas Duyananto. Dimas, ya. Nama Mas Boim. Iya, tapi sebelum kita tahu Mas Boim, kan kita kenal di HIPMI ya. Iya. Mas Boim angkatan berapa? 2014. Oh, berarti sama. Aku 2013 sih. 13 beda setahun doang. Beda setahun. Tapi sebelum masuk ke ternak properti ini, ini kan seru nih. Banyak teman-teman karyawan ataupun siapapun ini pengen tahu. Saya udah baca nih. Menarik sih. Kan properti itu sesuatu yang sangat susah ya. Tapi Mas bikin sesuatu menjadi mudah. Siap. Profiling dulu tapi. Mantap. Siapa sih Boim ini? Ya kan? Kok bisa tiba-tiba main di dunia properti ini? Nah, itu pengen tahu nih. Profilingnya dulu nih. Oke, yang pertama, terima kasih. Wah, teman-teman, salam kenal semuanya. Saya Dimas Ananto, panggilan dulu, zaman dulu SD, SMP, SMA, kuliah, sampai itu Boim gitu ya. Kenapa panggil Boim? Nah, karena dulu ya pengen di SMP, udah mulai itu dipanggil Boim aja gitu. Lebih gampang lah ya. Lebih gampang aja. Karena nginget namanya susah gue juga. Iya gitu. Dimas Ananto. Jadi Dimas Ananto. Nah, jadi Boim. Nah, jadi panggilan sekarang ini karena sudah lewat dari kuliah gitu ya udah panggil Dimas Duyananto. Nama asli saya Dimas Duyananto. Terus kemudian, berawal dulu dari saya tinggal di panti sosial. Nggak punya rumah, nggak punya mobil. Orang tua saya hanya karyawan biasa, staf TU biasa. Kemudian cuman gaji cukup buat kehidupan sehari-hari doang, nggak punya rumah. Nah, saya akhirnya bingung mau kuliah di mana waktu itu. Ya kan, begitu kuliah di mana, mau rumah di mana, saya mikir, ternyata saya diterimalah di SCTT Telkom sama PLN. Nah, singkat cerita, waktu itu sampai saya naik bus karena nggak punya mobil kan, dan itu dulu tuh di Cipularang. Nah, di Cipularang, bukan Cipularang, lewatnya Puncak. Lewat Puncak, tidak ada Cipularang maksudnya. Nah, jadi naik bus dari Kampung Rambutan modal gitu. Nah, singkat cerita, saya daftar ulang. Berapa biayanya? 15 juta. Saya tanya sama Bapak, ada duit nggak Pak? Wah, Bapak nanti pinjam dulu dari koperasi. Karena kalau PNS itu di koperasi. Wah, hati saya tergelitik gitu kan. Nah, terus kemudian pulang. Pas begitu besoknya pulang gitu kan. Pak, saya nggak usah lanjut deh di Telkom deh. Karena mahal kan biayanya. Akhirnya saya, kampus yang diterima di PLN. Jadi sempat di SCT PLN. Nah, singkat cerita PLN, saya masuk 1 semester, 6 bulan. Di kelas itu bingung, lolo. Kenapa? Karena jurusannya IT. Pas dicek, jurusan mana? IPA. Saya tulis IPS. Apa tuh? Ikatan Pengusaha Sukses. Ternyata beda gitu ya. Jadi IPA semua rata. Wah, saya nggak paham. Akhirnya saya mundur. Ya kan? Mundur, terus kemudian ulang setahun. Akhirnya saya mikir, kok begini banget hidup saya? Kan gitu kan, begini banget hidup saya. Saya pasti bisa untuk jadi orang sukses. Saya pengen punya rumah gitu kan, punya rumah. Nah, singkat cerita, saya mundur 1 tahun, cari 5 kampus terbaik di Jakarta siapa? Ada BINUS, ada UPH, ada Atmajaya, ada Untar, ada Trisakti. Nah, terakhir, saya daftar ngelihat Trisakti. Pas begitu tanya Trisakti harganya berapa? 35 juta 1 semester dan 1 uang pangkal. Makin gila lagi kan. Nggak mungkin kan gitu ya. Tapi ada 3 mantra yang selalu saya katakan ketika saya pengen jadi orang sukses. Apa itu? Supaya bisa, supaya mungkin, cari cara. Saya selalu cari cara supaya bisa gitu ya. Habis itu saya muter-muter gitu ya. Muter-muter di di Trisakti itu ternyata besok datang lagi. Tanya, udah daftar belum? Belum gitu ya. Saya mau cari yang lebih murah lagi, ada nggak? Oh, ada waktu itu. Kelasnya apa? Kelas malam. Jadi masuk di kelas malam itu cuman berapa bayarnya? 950.000. Ya, saya tahu juga itu. Angkatan berapa? Tapi masuk Trisakti berarti? Iya.
kelas eksekutif itu murah itu Iya, memang. Itu jadi, khusus untuk karyawan. Iya, untuk karyawan. Nah, itulah jadi itu rahasia saya. Lo kok sampai orang-orang panti bingung. Lo kok bisa anak Trisakti? Anak orang di panti kok bisa di Trisakti? Karena itu awal-awal. Jadi mungkin masih baru lah, mungkin masih nyari-nyari orang-orang gitu. Jadi nggak ada biaya pangkal. Langsung geger satu panti itu kok bisa di Trisakti. Nah, singkat cerita, ya udah saya masuk ya ketawa senyum aja gitu ya. Masuk, begitu masuk saya harus aktif gitu ya. Aktif lah saya di BEM, kemudian di Presma pada waktu itu. Nah, singkat cerita saya aktif bantuin, akhirnya saya dikenal. Waktu itu saya punya usaha juga travel gitu ya, membantu ya travel agent, kemudian sewa mobil dan lain-lain. Akhirnya saya bisa kuliah di situ. Nah, singkat cerita saya ikutlah seminar ya, dan itu saya juga sambil belajar tuh jadi agen properti. Nah, jadi agen properti. Jadi pas kuliah itu udah mulai ya. Udah mulai jadi agen properti ya. Iya, ada agen properti, kemudian belajar jadi agen travel dan lain-lain. Ingat, bisnis itu tanpa modal adalah kita menjadi brokernya, ibaratnya jadi agennya gitu ya. Nah, habis itu saya ikutlah seminar, belajar, ketemu sama guru saya, Mr. Tungdu Samwaringin, tentang bagaimana berbisnis properti dan bagaimana caranya menjadi orang kaya dan seterusnya. Saya ikutlah akhirnya dari situ. Dari tahun 2013 tuh saya belajar jadi agen properti. Selama 2 tahun saya jadi agen properti. Nah, sehingga itu yang membuat turning point saya untuk berubah. Oh, lumayan nih dapat komisi sekian. Nah, itu yang dari situ. Akhirnya saya bisa ternyata belajarlah juga di Panangian School of Property. Wah, dulu saya Panangian itu bayar 25 juta dari mana? Duit saya cuma 1 juta rupiah. Tapi kalau saya langsung 3 mantra, supaya mungkin cari cara. Saya cari cara, pinjem sama orang supaya saya mau ikut sekolah di sini gitu ya. Nah, ketika saya di kelas gitu ya, Panangian, dari mana Pak? Oh, dari Agung Sedayu Group gitu. Dari orang-orang top lah gitu ya. Nah, ini gajah, calon gajah. Saya mikir gitu, calon gajah. Akhirnya saya pengen terus belajar. Nah, habis itu saya belajarlah sama Pak Tung gitu ya, tentang dunia properti. Bagaimana berbisnis properti dengan modal minim atau bahkan tanpa modal. Dari situ, saya tahu, bisa gini, saya praktekin. Nah, akhirnya saya berpikir, saya pengen punya rumah. Akhirnya saya punya rumah lah, kemudian punya properti. Dari belajar dari guru-guru papan atas, papan tengah, papan bawah, sampai nggak punya papan. Saya belajar gitu ya. Kenapa? Karena saya mau belajar dan senang belajar gitu ya. Intinya seperti itu. Nah, berawal dari situ Pak Kobas gitu ya, Pak Kobas. Saya udah paham nih. Berarti titik baliknya tuh pas kuliah berarti. Yes. Coba. Wah, ini agen properti sambil seminarnya Pak Tung itu menjadi perubahan titik poinnya Mas mulai main ke properti. Yes, betul. Oh, gitu. Oke. Tadi masuk ke properti itu ya. Mulai kapan tuh bikin komunitas ternak? Properti. Nah, berawal dari tahun 2018. Oh, berarti baru cukup lama, tapi maksudnya kan awalnya sudah jadi agen properti nih. Iya, agen properti. Komisi segala macam. Ini baru gitu. bikin komunitas. Kenapa? Apa yang menginspirasi bikin komunitas itu? Apa yang menginspirasi? Yang pertama adalah dulu saya kan nggak punya rumah. Saya pengen punya rumah. Dan bagaimana punya rumah itu ternyata nggak mudah kan gitu ya. Dan saya pengen ngasih tahu, ternyata modal-modal sedikit ternyata bisa. Kan gitu ya. Saya makanya menginspirasi itu. Kenapa ternak properti? Dari 0 punya 1, jadi 1 sama 2, 3 dan seterusnya. Akhirnya berternak. Biar apa? Biar ngetik aja gitu. Ternak aneh kan kata-katanya gitu kan. Nah, biasanya ternak ayam, bebek ini rumah kalau diternak gitu. Jadi biar orang tuh berpikirnya pengen punya rumah banyak gitu kan. Nah, saya akhirnya belajar, terus kemudian saya praktekkan. Nah, saya akhirnya di tahun 2020 gitu ya, udah mulai sharing pengen coba sharing karena waktu itu saya sama Pak Tung itu adalah saya belajar sama beliau sampai saya pun juga berguru dan sambil masuk ke perusahaannya beliau karena saya diberikan kesempatan. Sebenarnya Pak Tung yang bantu saya, bukan saya bantu Pak Tung ya. Jadi saya diberikan suruh tampil sama beliau gitu ya, suruh akhirnya sharing. Dulu saya ngomong aja di depan panggung deg-degan, ngomong duduk gitu ya. Gak ngerti, gak bisa ngomong. Ngomong tuh kayak kaset kusut gitu, berantakan dan lain-lain. Grogi lah gitu ngomong. Tapi sekarang tuh udah alhamdulillah sudah beberapa lumayan ribuan orang lah yang belajar sama kita. Jadi gitu mulai dari berapa orang itu apa yang dilakukan Mas Boim itu maksudnya pas bikin komunitas itu kan tujuannya untuk mengajarkan. Iya. Mulai itu berapa komunitas sampai sekarang aku dengar udah 15 ribuan. Wah, lebih 15 ribu. Awalnya gimana? Jadi alumni yang sudah pernah belajar sama kita tuh lebih dari 15 ribu. Bahkan kalau datanya itu bisa sampai 20 ribuan gitu ya. Maksudnya apa? Pertama dari sharing dulu. Apa yang kita pelajari sebelumnya kita sharing aja. Untuk apa? Ternyata pengalaman kita ini ada nilainya. Yang orang lain, ini ada manfaatnya. Maka pertama kali kalau kita mau jadi sukses adalah satu, buku apa yang kita baca.
Yang kedua, dan dengan siapa kita bergaul. Yang ketiga, kemana kita ikut komunitasnya. Sehingga kita ketika ketemu ikut komunitasnya, kita akan ngikut gitu. Makanya jangan berpikir bahwa saya bingung nih. Nah, kenapa orang bingung? Karena ilmunya pasti nggak ada. Maka kita belajar dari itu. Nah, yang saya mau tanya gini, orang yang daftar itu rata-rata nggak paham properti dari kalangan apa? Oke, dari kalangan memang yang bener-bener masih nol banget. Masih nol kan? Nol banget, ya. Hampir 80-90%. Tapi yang 20% itu ada orang yang mau scale up. Ya. Ada nggak dari agen-agen juga ikut komunitas? Banyak juga. Banyak juga dari agen-agen, kemudian tapi kebanyakan 80% dari nol. Dari bener-bener orang yang nggak paham banget. Para agen properti itu bisa nggak bisa? Itu untuk meng-scale up. Karena kita ada digital marketing for property. Saya masuk lagi tadi itu. Misalkan dia kalau untuk mau masuk komunitas itu seperti apa? Terus apa yang dilakukan untuk mereka supaya paham tentang properti? Ya, pertama adalah kita mengedukasi ke masyarakat supaya ini loh cara polanya seperti ini. Pertanyaan kedua adalah kenapa harus berbayar? Ada orang yang kalau misalkan berbayar itu komitmen, tapi kalau gratis orang-orang tuh rata-rata nyepelein. Setelah dari belajar dari saya gitu ya, oh udah lapor progres, nggak Pak nanti tarsok. Tapi kalau dia berbayar, oh iya lapor progres, saya udah bayar mahal nih gitu. Jadi kita ada namanya kelas gitu ya, supaya orang itu tersistem dan kita ada mentoringnya. Jadi bukan sekedar seminar tuh ngilang gitu aja enggak, karena kita dibimbing, diarahkan, di mentoring sampai pecah telur. Oh, itu ya seperti kata jujur aja kayak di Pandangan juga bayar kan? Iya betul. Intinya kan nggak ada kalau orang mau belajar gratis-gratisan kan, ya kalau supaya bayar pasti kan lebih serius ini. Lebih serius, ya betul. Kan? Nah dengan serius itu dan apalagi dulu saya minjem, maka kan harus balikin kan, bahasanya kan gitu kan. Nah ketika balikin itu, akhirnya saya pasti saya serius banget gitu. Bahkan kencing pun saya tahan kan gitu bahasanya gitu kan. Karena apa? Saking bener-bener pengen sukses. Oke. Dari itu kan ada kelas pasti kan, itu kan berbayar. Ada berapa stepnya? Misalnya contoh kan pasti ada beginner, apakah ada seperti itu di tempat kita ada beginner dulu yang memang benar-benar masih basic. Ya, itu apa yang diajarkan di sana kurang lebihnya? Open mind tentang dunia properti. Apa sih why properti? Oh satu harganya ya kan mahal misalkan gitu kan. Kemudian di sini sulit dan harus pakai utang dan lain-lain gitu ya. Dan memang tidak mudah kan gitu. Bahwa itu benar-benar alasan-alasannya. Oke solusi dengan cara apa? Nah terus kemudian kemana aja kita mendapatkan propertinya? Oh dari mana aja? Dari pengadilan ada, dari bank ada, dari balai lelang ada, kemudian dari agen-agen properti ada, kemudian dari orang yang butuh duit juga banyak. Nah itu jadi sebenarnya kita open mind dulu, kita buka dulu. Nah terus kemudian begitu open mind ada kelas yang memang benar-benar itu detail. Sehingga pengalaman saya 15 tahun di bidang dunia properti saya bongkar habis. Bahkan saya sampai, karena saya memang influencer BPN se-Indonesia gitu ya, untuk membantu orang supaya orang yang sulit untuk ngurusin sertifikat itu kita bantuin. Bagaimana caranya waris, bagaimana cari baik nama dan lain-lain. Bahkan saya bongkar harga murahnya seperti apa. Karena ini resmi negara. Banyak oknum, bukan semua oknum ya. Bikin surat sertifikat tuh mahal banget, bisa sampai 15-20 juta. Padahal kalau resminya itu resmi negara tuh ibaratnya cuma 1 juta 2 juta. Jadi ini membuka wawasan orang bahwa jangan sampai ketipu oknum itu juga kan. Iya. Di awal-awal seperti apa mendapatkan properti juga. Betul. Tapi menurut Mas Baim investasi properti di tahun-tahun belakangan ini masih bagus gak? Nah sekarang ini kan karena memang ini ada stimulus lah dari pemerintah 3 juta rumah gitu-gitu ya, ini juga lumayan bagus gitu ya, dan bahkan sampai pajaknya dikurangin gitu, nggak jadi 12% jadi cuma 11%, dan itu juga lumayan bagus, sehingga ini menjadi stimulus kita untuk menambah properti. Tetapi di komunitas properti hanya satu-satunya gitu ya, justru kita mencari peluang yang kredit macet. Perusahaan properti yang rusak gitu ya, itu fokus ke situ karena kita tuh mencetak investor properti bukan penjudi properti, tapi adalah pedagang properti yang dimana kita sudah tahu harga di awal beli udah pasti untung. Nah apa bedanya penjudi properti dan pedagang properti? Kalau penjudi properti harga pasarannya 1 miliar semua, misalkan luasannya 100 meter persegi 1 miliar semua gitu ya, itu terus mengharapkan tahun 2025 naik dong harga properti, kata orang-orang 10% kan gitu ya. Pas begitu 1 Januari 2025 apakah naik 10%? Enggak, itu namanya penjudi properti. Nah, kalau pedagang properti adalah ketika pasaran 1 miliar kita beli cuma 300 juta, 200 juta. Nah, hanya satu-satunya di komersial properti itu kita berikan hanya 20-30% di bawah harga pasar kita propertinya. Jadi, harga pasaran 1 miliar Anda cuma beli 200-300 juta. Nah, itu namanya pedagang properti, di mana renovasi anggap 10% gitu ya. Kemudian mungkin 40% itu, nah jualnya di 80-70%. Otomatis udah lebih murah lagi.
Kita jual pun juga di bawah harga pasar. Itu yang disebut namanya pedagang properti. Yang dimana kita ini dari modal kecil, bahkan modal cuma 20 juta. Wah, emang ada Pak? 30 juta ada. Di Kompas Ternak Properti kita berikan datanya. Kita kasih katanya. Supaya teman-teman punya properti nggak usah pakai utang. Nah itu yang saya mau bahas itu. Jadi kan kalau di Tanah Properti kan diajarin nih. Iya. Awal kan bungkusannya nih. Iya. Gitu. Iya. Untuk menjadi investor harusnya. Yes. Bukan dalam arti cuma belajar doang. Iya. Tapi kan diarahkan untuk dengan dana seperti ini bisa kamu invest. Yes. Yang saya mau tanyakan, kan hari ini banyak sekali karyawan ataupun orang yang masih staf, itu kan sangat kesulitan untuk mendapatkan properti. Yes. Banyak yang masih nyewa, nggak punya rumah sendiri. Nah, dengan Tanah Properti, mereka teman-teman yang nonton ini, bagaimana bisa mendapatkan rumah, gajinya aja UMR. Yes, nah, betul. Itu dibahas gak di Tanah Properti? Bahas. Kenapa? Karena pertama gini, mindset orang ketika dia gaji karyawan, otomatis nggak mungkin 500 juta langsung dapat. Pasti mau nggak mau harus KPR aja, baru bisa punya rumah kan gitu kan mindsetnya. Nah kalau di kita nggak. Sebelum kalau kamu mau beli properti, nabung dulu di tempat kita sampai benar-benar tercapai. Nabung harus berapa? 20 juta? 30 juta bisa nggak? Bisa. Yang penting kamu tahu dulu ilmunya. Maka investasi terbaik nomor 1 di Indonesia bukan hanya saham, bukan emas, bahkan bukan properti. Apa itu investasi? Leher ke atas. Apa tuh? Ilmu. Ternyata bahkan tanpa modal sendiri pun juga bisa. Pakai modal orang lain. Yang disebut namanya bodol, bobol. Saya belajar dari guru saya Pak Purdi Chandra gitu ya. Berani optimis bisnis orang lain, berani optimis tenaga orang lain, berani optimis duit orang lain. Kita tahu ilmunya, dengan gini doang tinggal bagi hasil, dapat duit. Nah itu berarti kalau karyawan gimana ya? Karyawan adalah belajar dulu ilmunya, kemudian belajar ilmunya, dengan modal 10 juta, 20 jutaan gitu ya, itu bisa langsung eksekusi. Bisa? Bisa. Walaupun pertanyaannya adalah rumahnya yang dekat-dekat Jakarta, ya enggak, agak mepet-mepet dikit kan gitu. Tapi kan lumayan daripada kita belinya 300-400 juta, tapi dengan modal 30 juta juga bisa. Ada nggak? Ada. Kita berikan datanya, listnya ada. Di Tangerang ada nggak 20 juta, 30 juta? Ada sini. Saya tanya, gaji UMR berarti kan 6 juta? Ya, kurang lebih 5-an lah. Sekarang 5 lah ya. Sekarang 6 lah mungkin. Ya 5-an lah ya. 5 jutaan ya. Nah, berarti dia harus investasi dulu masuk ke komunitas dulu? Iya, jadi kenapa dia masuk ke komunitas dulu? Supaya dia belajar dulu, mengedukasi dulu. Oke, habis belajar? Terus? Memang sambil mencari propertinya, sambil praktek di lapangan gitu ya, sambil nabung dulu. Oke. Kita nggak pakai KPR. Nabung dulu. Nabungnya seperti apa itu? Nabungnya ya nabung di rekening pribadi biasa gitu ya. Nah, nanti cari nabung saya misalnya tabung di masuk rekening saya nih. Iya. Oke, saya tabung. Dari 6 juta berapa yang ditabung? Terserah dia, pokoknya tanggap targetnya berapa? 30 juta. Ya, pokoknya berapa bulan nih? 2 bulan, 3 bulan. Oke, gitu berarti kan kalau misalnya contoh gue 6 juta buat makan misalnya 4 juta. 4 juta lah ya. Sisa berarti kan sisa 1 juta. Sisa 2 juta. 2 juta. 2 juta berarti kan kurang lebih setahun. Nah, seketika setahun gitu ya, setahun baru kita bisa beli eksekusi properti. Nah, dengan harga 30-40 jutaan. Nah, tinggal pertanyaan adalah, Pak, kalau uangnya nggak cukup, pakai dana orang lain. Kita ada komunitas ini, barengan yuk, patungan yuk. Jadi di sana diajarin seperti itu. Jadi patungan yuk. Oke. Nah, patungan yuk, begitu patungan dapat cuan, ya udah bagi lagi. Patungan dapat cuan, bagi lagi. Itu yang benar. Oke, sekarang yang saya tanyakan adalah kan tadi udah ngumpul 30 juta nih. Iya. Dia bisa beli rumah dengan harga berapa? Dia harga 30 juta. Oh, rumah 30 juta ya? Iya, 30 juta. Ada rumah 30 juta? Ada. Ini saya baru tahu nih. Kita berikan gitu ya di daerah. Ini teman-teman mungkin yang nonton bisa kita sharing ke karyawan juga nih. Ternyata ada rumah. Setahu saya rumah itu 300 juta ya? Iya. 200 juta. Ternyata ada? Ada. Berarti nabung setahun udah bisa dapat rumah nih? Bisa dapat rumah. Oke. Sekarang saya tanyakan. Rumah ini untuk dijual lagi apa untuk saya tempatin? Bagusnya adalah memang ditempatin. Tapi kalau dijual lagi bisa nggak? Bisa. Karena apa? Karena kita di bawah harga pasar. 30 juta itu pasarnya 150-200 juta. Oke. Artinya apa? Bisa kita beli. Pak, itu sertifikatnya ada nggak? Ada dong, hak milik. Iya. Kemudian ada fisiknya nggak? Ada. Ada rumahnya, ada tanah, semua ada gitu ya. Jadi yang saya paham, dengan masuk Ternak Properti, lu dapat listnya nih, barang murah. Iya. Gue nabung setahun, gue masukin 30 juta. Yes, gitu. Gue dapat rumah nih. Dapat rumah. Gue tempatin nih. Tempatin boleh. Ya, atau dijual lagi juga boleh. Gue nabung lagi nih. Iya. Baru gue bisnisin. Iya, bisa juga dong. Bisa juga. Ya kan? Kan gue belum punya rumah nih banyak orang. Gue tempatin dulu, gue nabung lagi nih. Iya. Atau nyewa dulu, gue lipetin dulu di sini. Lipetin dulu. 30 juta dapat. Misalnya contoh, gue jual 100 dapat 70. Dapat 70. Ya itu kayak gitu polanya. Itu polanya. Beli, renovasi, jual. Yang disebut namanya flipper. Itu yang diajarin di Ternak Properti. Yes, gitu. Saya baru paham nih, baru nge. Sebelumnya kan apa namanya?
nggak paham. Apa nih itu trustworthy gitu ya. Sekarang baru paham nih. Iya. Jadi tujuannya dengan tempat ini ngajarin itu. Yes. Nah, sekarang apa bedanya ternak properti yang tadi diajarin Mas dengan kalau orang invest secara konvensional? Ya kan, saya kan invest konvensional nih. Iya. Saya kemarin beli rumah nih. Iya. Saya bayar DP. Saya KPR-in. Ya. Ya kan? Iya. Nah, pembedanya apa dengan ternak properti? Ya memang kalau misalkan properti yang dia pakai DP gitu ya, pasti kan ada bunga nantinya. Nah, ketika mau dilunasin gitu kan juga kena penalti dan lain-lain. Itu semua tergantung. Kalau kita memang konsepnya nggak pakai bunga-bungaan, nggak pakai bank-bank segala macam. Karena konsepnya adalah kalau kita belinya di bawah harga pasar. Jangan pas, kalau kita menafsu, saya maunya yang rumah bagus ya, sudahlah itu Berarti biasa. Mas Boy ini punya list yang banyak Begitu ini. banyak dan ya, bekerja sama dengan teman-teman juga nih. Dengan pihak Berarti perbankan. networknya udah kebuka nih. Lumayan gitu. Jadi perbankan segala macam itu. Berarti kalau saya nih mau masuk komunitas properti, saya mau belajar. Boleh. Bayar atau gratis saya? Nah, tenang lah itu mah. Udah tenang aja, enggak usah bayar. Enggak, karena saya ini menarik ini. Ayo. Daripada uang gue masukin di mana, gue belajar, ya tuh habis belajar, gue investin dikit lah. Gue jual lagi, rumah lagi, itu lagi. di ternak properti itu tahapan udah beginner udah dapat itu atau belum, atau ada kelas-kelas spesialnya? Habis itu spesialnya itu ya itu kita beli renovasi jual. Nah, yang tadi ini kan? Ya itu. Awalnya cuma bungkusannya aja, bungkusan doang, kayak gini supaya lu paham nih. Paham dulu. Nah, kalau itu cuman hanya 3 jam lah kurang lebih gitu ya. Nah, kalau ini adalah bisa sampai 1 waran, bahkan kita mentoring selama 3 bulan, 6 bulan, bahkan 1 tahun. Kalau mentoring itu bayar lagi? Itu yang kelas eksekutifnya. Ya, jadi memang, kalau saya kan orang awam nih. Saya ikut belajar, saya udah tahu nih. Iya. Saya ikut lagi nih. Ya kan saya mulai invest nih. Iya. Gue invest ini misalnya. Mas kan mentoring nih. Jangan dong, ini masih nggak bagus. Ya. Itu di mentoring sampai segitu. Iya. Sampai bener-bener Anda pasti untung. Pasti. Wah, ini jangan sampai nggak pasti saya bilang. Kenapa? Karena udah pasti di bawah harga pasar. Dan kita sediakan datanya. Bahkan pas sulit untuk jualannya, kita bantu jualin karena kita ada digital marketing for property. Jadi kalaupun saya beli nih, saya kan investor nih. Saya kan malas dong. Iya, ya udahlah saya yang jalanin. Bahasa gitu kan. Ada orang nih, teman-teman yang komunitas kita, siapa yang mau jalanin? nih, dapat komisi, maaf lah 2,5%. Mereka dapat komisi 2,5%. Nah, 2,5%. Nanti saya untung nih. Nanti untung gitu kan. Tetap siapa yang jualin nih? Kita bantu jualin gitu. Gitu tujuannya. Jadi komunitas dari hulu sampai hilir nih. Yes, gitu. Kita bantu. Ada komunitas yang bisa jualin, ada komunitas yang punya uang, gue invest doang. Iya, jadi gitu. satu bentuk komunitas yang dari hulu sampai hilir nih ya. Yes, betul. Ada nyariin gitu ya. Kalau nggak punya duit bisa dibantu temannya juga. Iya. Itu dia patungan. Ada nggak gitu? Oh, banyak patungan. Kayak di Surabaya gitu ya, Sidoarjo, Jogja itu patungan. Misalnya kan patungan teman, bos ini bagus nih bos. Iya. Lu kasih tahu kan? Iya. Ini 100 juta nih. Gue punya 20, urunin dong. Urunan aja. Kayak begitu. Itu caranya supaya. Tapi ada nggak yang urunan itu ternyata gagal? Dalam arti gini, bukan gagal. Temannya ini nggak jujur nih misalnya. Ada kejadian nggak? Enggak. Alhamdulillah. Karena saya sudah bilang di awal. Ketika teman-teman mau investasi atau mau belajar langsung praktek gitu, wajib kenal satu sama lain dulu. Jangan buru-buru. Dan datengin ke rumahnya segala macam. Dan yang kedua adalah rekening berdua. Jadi rekening bersama. Jadi misalnya 5 orang yang dua nama. Iya, dua nama. Okay. Jadi artinya apa? Dia nggak bisa kemana-mana. Jadi mau eksekusi tak langsung 2 ini gitu. Jadi harus berdua seperti itu. Jadi kayak di Surabaya, kemudian Sidoarjo, Jogja itu seperti itu. Nah sekarang dengan Mas mengedukasi nih. Iya. Saya tanya lagi nih, untuk pengecekan sertifikat itu dari pihak ternak properti membantu nggak? Oh jelas. Kan kita takut banyak yang sertifikat bodong kan? Iya. Ya kan, bener kan? Nah terus kan kalau dengan adanya sertifikat itu kan, saya kan dengar ada namanya Badan Nasional Sertifikat Profesi itu seperti apa itu? Nah kalau BNSP ini memang kita mengedukasi supaya orang itu menjadi seorang agen properti. Nah, jadi agen properti yang bersertifikat. Yang berarti ada ruang ya? Ada. Berarti ada jalur lain juga ada jalur lain. Berarti ini jalur yang untuk investasi, untuk belajar semua. Tapi kalau lu memang mau kerjanya jadi agen properti, ada juga? Ada juga. Dan itu kita berikan bagi teman-teman yang udah ikut ke tempat kita. Itu namanya BNSP, Badan Nasional Sertifikasi Profesi. Nah, sekarang kenapa harus ada sertifikat itu? Ya, supaya terdaftar. Ketika gini, kita jadi agen properti, tiba-tiba si pemiliknya setan demit, nggak mau ngasih kita komisi, maka kita bisa lapor ke polisi untuk blokir sertifikatnya. Oh bisa itu? Bisa. Saya baru tahu ini. Iya bisa blokir sertifikatnya. Kenapa? Kamu nggak mau ngasih komisi saya? Kan itu. Tapi yang kedua adalah kita kan diedukasi bahwa dulu ada perjanjiannya dulu, ini tertulis segala macam, nomor sertifikatnya ditulis di situ ya. Jadi dia ibaratnya nakut-nakutin sebelum dia beneran nakutin ini perjanjian loh. Kalau misalnya ini saya siap blokir. Nah kan juga banyak orang yang udah dibantu ngilang kabur gitu. Makanya itu dengan adanya Badan sertifikat ini dia dapat sertifikat berarti
Dia terdaftar kan? Iya, berhak, dan ini kan sah negara. Nah, kan. Karena dari Badan Nasional Sertifikasi Profesi seluruh Indonesia. Nah, kan banyak juga yang agen-agen tanpa sertifikat. Iya, betul. Itu kan based on kepercayaan. Jadi lu nggak dapat komisi ya lu jangan komplain kan? Iya, betul. Bener, kalau nggak punya sertifikat ya bisa komplain dong. Iya, nggak bisa komplain, apalagi dia nggak pakai perjanjian. Yang bahayanya begitu, karena kenal deket lah. Udah kenal, udah 2 tahun, 3 tahun gitu ya. Udahlah, santai aja gitu kan. Itu nggak boleh. Tapi kan Mas kan jalur tadi untuk menjadi agen properti, itu disiapin juga nggak? Kamu ke Rewet dong. Ada link gitu apa? Bebas aja? Bebas aja. Karena kita hanya mengajarin aja. Tinggal betul. Kamu selanjutnya mau pilih kemana aja kan? Ya, bahkan dia bisa bikin kantor sendiri juga nggak masalah. Kantor sendiri bisa? Bisa gitu. Karena dia udah paham kan? Ya, udah ngerti. Udah ngerti. Kalau perlu lu buka sendiri. Anjak temen lu yang mau jadi agen gue nih. Iya. Gue yang modalin nih. Iya, bisa juga kayak gitu. Kantor sendiri, joinan lah kayak kantor. Joinan 5 orang bikin kantor, itu bisa juga? Bisa juga gitu. Jadi yang penting kan udah sertifikat kan, sertifikasi profesinya gitu ya. Artinya dia sudah terdaftar di negara. Gitu kan, bahwa dia tuh menjadi seorang yang agen properti bersertifikat. Ada nggak pengalaman orang-orang udah dibantu nggak bayar tuh ada nggak sih? Oh, banyak, ada aja. Dulu. Makanya ada sekolah ini. Ya ada, tapi sekarang ini saya udah enggak, udah. Masa bodoh terus kan enggak lah ya gitu. Jadi memang bener-bener kepingin banyak orang itu sebetulnya berbisnis properti tanpa modal sendiri pun juga bisa, atau bahkan tanpa orang lain. Saya memang mengutamakan selalu bisa nggak usah pakai utang-utang bank gitu ya, karena saya komunitas satu-satunya yang memang nggak pakai bank gitu. Jadi memang harus pakai orang lain. Kalau modal kita nggak cukup ya sudah, damai-damai cari yang cukup aja. Jangan gitu. maksain. Jangan maksain gitu, damai-damai aja. Oke, sekarang investasi properti kan. Dulu kan saya juga belum pernah investasi nih, cuma baru beberapa investasi tapi pakai KPR. Makanya saya mau belajar di ternak properti juga nih. Masih relevan nggak di sekarang ini kan banyak sekarang properti banyak nih. Terus harga properti kan apalagi Jakarta tuh kan naik-naik. Ya, terus range berapa sih masih relevan untuk diinvestasi? Ya, pertanyaan gini, properti naik gak? Pasti naik gak? Naik. Ya, belum tentu. Belum tentu. Apakah pasti naik? Belum tentu. Itu saya bilang, kan mindset manusia kan orang hari Senin naik, masih kan naik kan? Pertanyaan di luar sana, properti yang amblas itu banyak banget. Yang bahkan di bawah harga NJOP, 50% di bawah NJOP itu banyak banget. Artinya apa? Kita fokus untuk yang rumah-rumah kredit macet aja, atau rumah-rumah yang di bawah harga pasar. Bahkan orang yang satu bagi warisan, terus kemudian kasus perceraian gitu ya, kemudian ada masalah-masalah, itu tuh banyak orang yang mau jual. Tinggal set aja update status, ini dicari properti murah di bawah harga pasar di wilayah ini, pasti banyak. Kadang kita malas aja gitu, ini namanya iklan sendiri kalau di tempat kita. Jadi kadang kita cuma baca iklan orang lain tapi lupa ngiklan sendiri. Misalnya IG story, WA story, kadang-kadang kita gengsi untuk IG story, WA story, untuk nanya-nanya kayak gitu kan. Nah itulah sebetulnya, coba aja cek teman-teman dari sekarang, buka handphonenya gitu ya. Coba dicari properti murah di bawah harga pasar di wilayah Kebonjeruk. Minggu ini kami survei, dana unlimited. Pasti ada yang banyak yang hubungi kita. Itu cara-cara strategi. Itu baru satu, belum beberapa tips-tipsnya supaya teman-teman bisa tahu, oh ternyata di luar sana banyak properti murah di bawah harga pasar. Ya, berarti kalau konvensional udah berat lah memang ya. Kita justru cari yang di bawah pasaran. Di bawah harga pasar. Kalau nggak ada bawah pasar udah berat lah ya. Iya. Kalau kita cuma nyari-nyari, nggak nyari yang nggak ulet untuk nyari yang di bawah pasar susah. Iya. Jadi kita sebenarnya yang bagus adalah kita iklan sendiri, bukan kita orang lain. Kalau kita baca orang lain, tapi malas. Karena siapa butuh siapa? Dia butuh kita, maka dia harus nanti datangin ke kita. Saya cocok, saya sepaham karena beberapa teman saya tuh beli gedung itu ya. Harga pasaran semua di bawah. Karena satu, orangnya lagi butuh uang, BU. Nah, itu dia. Kedua, perusahaannya lagi nggak bagus-bagus aja. Nah, itulah. Jual cepat. Itu yang kalau kita ambil menguntungkan. Apalagi kalau kita butuh duit nih, misalkan harga 10M. Iya. Ya kan? Dia butuh duit 5 atau 3, butuh 5 cepat nih. Ya udah kita beli terus kita appraisal aja. Nah, kalau memang pakai uang bank nih, appraisal langsung dapat lagi balik modal duitnya. Iya. Ngeri banget. Itu cara strategi cepatnya. Itu salah satu yang diajarin di ternak properti. Iya, saya baru paham ini. Itu diajarin benar-benar bagaimana caranya. Makanya banyak orang sampai alhamdulillah sekarang sudah 20 kota di seluruh Indonesia saya ngajar, dari Medan sampai Bali, termasuk Makassar gitu. Jadi teman-teman yang wilayah-wilayah kota besar udah pasti ada ternak properti. Jadi nggak usah khawatir. Anda misalkan di Surabaya, masuk grup Surabaya, Makassar grup Makassar, di WA-nya udah semua, bahkan nasional. Kita sudah luar biasa gitu, alhamdulillah. Saya mau tanya lagi, Mas. Tadi kan udah diajarin semua di ternak properti. Ada nggak kisah sukses sih? Berapa orang itu? Misalnya saya ini dari nol nih, saya daftar ke komunitas, jadi nggak punya duit, diajarin lah tadi nabung,
terus ini ada nggak kisah sukses? Wah banyak. Bisa cek di YouTube Ternak Properti testimoni itu luar biasa. Contoh Pak Fandi dari Pekanbaru. Nah itu gimana kisah suksesnya itu? Iya dia udah bener dari nol banget nggak ngerti gitu ya. Dia beli cuma 100 juta, dijualnya 250-an lah kurang lebih gitu ya. Dan sama biaya dia bilang, Pak ini untung saya cuma 60 juta. Untung 60 juta dalam 1 sebulan. Lumayan Pak, saya bilang. Wah Pak boleh Pak, sekarang udah ke 9 dia properti ya. Jadi maksud saya adalah bener-bener itu bahkan ini dari Bali namanya Pak Tit gitu ya, dia Pak Dion gitu ya. Nah, itu bisa sampai 120 M sekarang. Waduh. Saya mesti masuk Ternak Properti. Nah, itu dia. Daripada uang nyangkut di itu mendingan beli langsung di saham ya. Nah, itu dia. Nah, lebih menarik saham atau properti nih ayo? Tergantung. Nah, ini saya mau tanya juga nih. Saham betul. Nah, karena saya tidak terlalu mendalami tentang dunia saham, ya kan? Tergantung lagi. Ada orang yang bilang memang saham tuh liquid, betul gitu ya. Tapi kalau properti itulah tidak liquid, betul bener. gitu ya. Itu kan itu hal teori. Tapi lebih aman, safety. Ketika kita mau cepat udah taruh ke bank aja, misalkan gitu. Masih bisa dijaminkan. Bisa dijaminkan. Siapa nih bisa dijaminkan? Tapi kan kita di bawah harga pasar. Nah itulah semua fleksibel dan itu memang udah ada kekurangan masing-masing. Nah ini kan kalau yang sukses kan banyak nih. Ya. Ada nggak yang gagal? Yang gagal enggak. Sebenarnya enggak gagal. Nyangkut berarti Nyangkut ya? Nyangkut iya dong. Nyangkut iya. Gagal enggak? Ya makanya 1 tahun 2 tahun ada. Pastilah. Gitu, ada. Karena apa? Dia nggak fokus untuk jualin aja. Banyak strategi-strateginya bagaimana caranya kita mau jualin. Salah satunya begini. Ada agen properti kan, dia cari agen properti ya untuk jualin produk kami gitu ya. Oke. Nah, agen properti itu biasanya hanya berpikirnya begini. Pak, ada properti murah nih. Yuk Bapak survei. Nggak kayak gitu. Wajib kasih data. Harga pasarannya misalnya 1 miliar. Saya cuma jual 600 juta. Pakai data, jadi di bawah harga pasar data. Yang kedua, kalau kita sama agen properti kumpulin udah 20 orang, saya mau jual properti ini murah, harga pasaran 1 M, saya jual cuma 600 juta gitu ya. Nah, teman-teman yang mau dapat cuma 2,5%, mau nggak dapat 4%? Mau dong gitu ya. Ya mau banget. Ya mau dong. Ngoyong. Mau nggak dapat 4%? Oke, kalau misalkan bisa jual di 700 atau 750. Itu boleh kan? Boleh, aja kan? nego. Terus kemudian mau nggak dapat 5%? Mau. Yaudah sini. Taruh 1 juta ke saya. Kok bayar Pak? Iya. 1 jutanya bayar ke saya dulu selama 3 bulan. Kalau misalkan closing 1 jutanya ini, 1 juta saya balikin, plus saya tambah 1 juta. Tapi kalau enggak, ya sudah bakal kamu 2,5% doang. Oke. Pertanyaannya, kenapa bayar? Karena kalau bayar, dia akan komitmen di sini. Iya. Ya, itu komitmen di sini dan dia akan fokus di sini. 1, dia komitmen udah keluar bayar duit gitu ya. Kedua, dia komisi lebih besar. Karena main bisnis, Bos, gitu kan. Maka itu strategi-strateginya gitu. Nah, itu salah satunya. Yang kedua adalah pakai digital marketing. Karena kita pakai digital marketing jadi teman-teman yang para agen properti, para developer properti yang sulit untuk jual properti, udah serahkan sini kepada Ternak Properti, kita bantuin sampai benar-benar Anda bisa closing propertinya. Ada namanya Pak Adi. Ini di daerah Jakarta Utara gitu ya, yang dekat sama Ahmad Saroni rumahnya. Kos-kosan 2 tahun dia nggak laku-laku, tapi sama Ternak Properti 1,5 bulan beres. Jadi intinya kan saya meskipun udah diajarin, udah dicariin listnya, saya pilih, saya ini udah bantuin lagi. Bantu jualin boleh. Bisa juga ya. Bisa dong. Nah, terus ada nggak misalnya gini, pemilihan tempat kan list banyak nih Mas. Ya kan? Bagaimana sih kita memilih bahwa ini gue bisa jual lagi? Ya. Ada nggak diajarin juga itu? Ya. Kan kalau kita misalnya contoh, ternyata tusuk sate ini pengaruh nggak sih di properti seperti itu sih? Ya itu sangat pengaruh juga. Tusuk sate kan kadang orang mistiskan bahwa itu kayaknya nggak bagus lah gini. Tapi memang kenyataannya gitu. Banyak yang tusuk sate amblas juga. Susah. Tapi ada juga yang buka tusuk sate malah rame. Itu karena buat bisnis gitu. Pengaruh nggak kalau di investasi properti sih? Yang perlu diperhatikan apa sih kalau kita mau investasi properti itu? Pertama memang harus strategis dulu. Pertanyaannya, Pak, saya uangnya terbatas. Saya cukupnya di wilayah jauh nih. Tapi ada juga orang yang propertinya bagus, strategis, tapi uangnya terbatas, nggak punya duit, Pak. Lebih baik mana? Menurut gitu kan? Lebih baik menurut saya yang strategis. Kenapa? Karena untuk jualnya gampang. Loh kan uang saya kan nggak ada. Patungan, woi. Di tempat kita kan patungan bareng-bareng. Jadi ibarat untung bareng, rugi bareng-bareng. Jangan mau semuanya. Kadang manusia itu adalah berpikir, gue punya duit dulu dong. Begitu punya duit dulu, untung sendiri. Gede. Ya memang untung sendiri. Kalau memang punya duit. Pertanyaannya kalau nggak punya duit, udah bareng-bareng. Dan di tempat kita lah, yuk patungan, 30 juta ada, 50 juta ada, bareng-bareng. Ada 150 juta, ya sudah. Tinggal beli ini, renovasi, jual lagi. Itulah konsepnya. Itu termasuk di mentoring juga dong, lokasi dong. Karena ada beberapa temen juga invest, tanya nggak naik-naik. Jadi hitungannya sekarang nyangkut.
Salah berarti. Satu, yang kedua ada cara jualnya juga bingung dia. Itu tujuannya masuk tanah properti kan itu. Jadi dikasih masukan dong. Masukan ya, kita kasih mentoringnya. Caranya gimana? Jangan dong ini yang ini. Jangan Tapi ini. kita tanya tuh bisa juga dong. Boleh, karena kita sebulan tuh sampai 4 kali kita. Jadi saking saya niatnya gitu. Ada orang kan nggak habis seminar hilang, kabur. Kalau enggak saya di mentoring, dibimbing, diarahkan sampai pecah telur. Pecah telur. Aku tanya nih. Untuk masuk tanah properti, asalnya saya nggak ikut kelas dulu nih. Ya. Itu bisa? Ya bisa aja. Jadi komunitas saja berarti dong. Komunitas. Tapi nggak dapat ilmu dong. Berarti nggak dapat ilmu, betul. Bisa dong. Bisa juga. Itu biasanya kedekatan. Orang yang kedekatan. Tapi kalau orang yang belum kenal gitu ya, kan karena kita nggak tahu dia dari mana. Kan kita nggak bisa dah. Kita branding dulu kita branding dulu. Kamu dari mana, tahu dari mana. Nah, maka kalau orang-orang yang sudah kenal gitu, maka kita ada keterikatan batin. Kamu kenal saya kenal kamu dong. Jadi kalau kenal dong baru bisa masuk. Kalau nggak gitu lu harus ikut kelas dong. Nggak gitu lu siapa nanti, jangan-jangan cuma numpang. Cumpang itu yang kedua adalah ibaratnya cuma jelek-jelekin kita nantinya. Kan kita nggak tahu kamu itu siapa, dari siapa gitu. Itu terscreening. Udah 20.000 banyak loh. Terscreening. Iya. Jadi lumayan. Makanya kalau aku mau tanya nih terakhir nih. Kalau mau punya rumah kayak Pak Tung gimana tuh? Segede itu. Ya pertama ya memang beliau kan gak hanya properti tapi kan dia banyak bisnisnya. Memang itu mah udah kelas papan atas. Papan atas. Yang kedua adalah kalau sudah high gitu kan ibaratnya kenyamanan, kesenangan dia itu hadiah buat nih saya sudah bisnis ini hadiah buat diri saya ternyata dulu bekerja keras beliau, akhirnya seperti itu. Dan saya salut betul. Dia dulu sampai cerita bahwa dulu gaji cuma 1,3 juta gitu ya. Sekarang dia ternyata investasi terbaik kan investasi layar ke atas. Beliau itu sangat-sangat belajar terus. Ilmu dulu dan sharing terus. Ilmu sharing. Nah, ketika sharing kan dapat berkat gitu ya, dapat rezeki juga dari Maha Kuasa gitu ya, untuk kamu dapat peluang karena kamu memberi manfaat untuk banyak orang. Karena hablum minallah, kalau di muslim itu hablum minanas. Sebaik-baik manusia adalah bermanfaat bagi orang lain. Nah, ketika bermanfaat orang lain, akhirnya dapat berkat lagi nih. Nih, kamu karena bermanfaat nih. Nah, kasih gitu. Dan menurut saya seperti itu. Jadi karena ketulusannya dia gitu, ketulusan beliau kemudian sharing berbagi sama kayak seperti saya juga. Saya kalau udah pertanyaan gini, Pak kenapa nggak gratis? Kan gitu selalu. Kenapa nggak gratis? Banyak, saya juga gratis juga ada. Tapi ada juga yang memang harus dia komitmen. Karena orang itu kalau nggak komitmen, dia nggak jalan. Sama kayak sekolah lah. Sekolah itu harus dia berbayar dong. Bahkan gini, kenapa ada orang tua itu kepingin sekolahnya yang mahal-mahal? Ayo, biar apa? Supaya pinter. Satu biar pinter. Kan mahal nih ilmu. Memang mahal ya, beda deh. Misalnya ada negeri, ada yang swasta, tapi swasta mahal. Kenapa? Yang kedua yang ketiga adalah temennya, kenalannya. Karena tersaring, tersegmen. Orang-orang papan atas tuh yang merasa mahal gitu. Jadi apakah menjamin? Enggak. Tetapi karena kita bergaul dengan siapa jadi. Buku apa yang kita baca dan dengan siapa kita bergaul dan ikut komunitasnya itu kan jadi kok. Merubah mindset. Karena semua kita pakai topi, semua nyontek kok. Nyontek kok. Kita juga nyontek. Pakai apa juga nyontek, maka dari situlah kita akan bertumbuh, bergaul. Nah, dulu saya tinggal di panti sosial. Teman-teman saya gitu-gitu aja. Ketika saya berubah tempat teman yang orang-orang papan atas, lingkungannya akhirnya saya nyontek. Maka ada para motivator, para orang top bilang, kalau kamu income yang mau besar, 5 orang terdekat kamu siapa? Maka 5 orang terdekat kamu siapa? Nah, maka itu akan ditambah-tambah bagi 5, itulah income kamu. Maka kita harus ikutlah orang-orang yang top. Gitu ya. Nah, tetapi pertanyaannya lagi, orang sukses ada waktu nggak untuk ngajarin kita? Nggak. Maka di Tanah Properti adalah saya bimbing, saya arahkan. Saya contoh nih, setiap seminar saya atau siapapun gitu ya. Sebutin, ada 5 orang, satu yang terbaik siapa? Oh, misalkan Budi contoh gitu. Pertanyaannya, Pak Budi ngajarin nggak kamu jadi orang sukses? Enggak. Rata cuma hanya happy doang. Tapi kalau kita adalah kita ajarin, kita bimbing, kita mentoring sampai punya telur. Kenapa? Karena niat saya untuk bermanfaat bagi orang lain. Saya setuju itu karena kan kalau nggak gitu nggak akan ada dosen. Iya, betul. Semuanya jadi pengusaha aja semua. Semua, iya. Kan, bener nggak? Oke, terakhir penutup nih, mungkin di sini nih. Boleh nggak untuk teman-teman terutama yang belum punya rumah nih, pesan-pesannya seperti apa? Terus untuk menggabung ke Tanah Properti seperti apa nih caranya? Kan banyak yang nggak tahu juga nih. Iya, betul. Monggo. Nah, teman-teman semuanya di seluruh Indonesia, ya Pak Kokobas, terima kasih banyak atas kesempatannya. Jadi bagaimana caranya teman-teman kalau memang kita nggak punya rumah gitu ya, investasi pertama adalah investasi leher ke atas. Upgrade skill dulu. Karena orang-orang yang pinter dalam arti soft skillnya itu orang-orang pasti kaya. 90% kaya. Artinya apa? Investasi leher ke atas. Belajar dulu dari guru-guru yang terbaik. Maka belajar dari guru, belajar membuat kita tahu, praktek membuat kita paham, jam terbang membuat kita ahli di bidangnya. Artinya apa? Belajar dulu dengan orang-orang yang tepat di bidangnya. Yang kedua, pelajari
Habis itu praktekkan ilmu itu. Jangan cuma sekedar seminar atau ikut doang tapi nggak praktek. Yang ketiga adalah butuh mentor. Tektokan, karena manusia itu butuh feedback. Ketika kita di feedback sama orang, tandanya kita punya salah. Oke, ketika salah itu jangan lawan. Oh, saya kan begini-begini. Itu namanya orang biasa. Ketika kita di feedback, tandanya kita butuh pembenaran lagi. Maksudnya perbaikan lagi. Nah, ketika itu, ternyata itu caranya dan kita praktekkan. Bahkan ternyata ketika tahu ilmu itu, tanpa duit sendiri juga bisa kok. Artinya apa? Teman-teman yang belum punya properti, bisa lah untuk punya properti. Dari belajar ilmunya dulu, soft skill-nya dulu. Nah, ketika tahu soft skill-nya dulu, kita praktekkan, ternyata di sekitar kita itu ternyata ada harta karun properti. Harta karun properti adalah, rumah-rumah rusak, rumah-rumah yang mau dibawa harga, bagi warisan, dia BU, gini-gini. Nah, ternyata, banyak. Ketika kita update status, WA story, dan lain-lain, itu ternyata banyak orang yang butuhnya. Oke, ketika kita dapat respon, pertanyaannya dapat respon, Pak, duitnya dari mana? Kan gitu kan? Kita tenang, kita ada punya Bank Dunia. Apa tuh? Bank Dunia teman-teman. Artinya apa? Patungan rame-rame. Lu ini patungan, kemudian patungan, yaudah dapat duit, dapat cuan, untung lagi, lempar lagi. Nah, baru ketika udah bagus, jadikanlah properti itu yang produktif, kos-kosan dan lain-lain. Nah, sementara ini, sama 2025 ini saya akan mau mulai bangun project gitu ya, terus kemudian kos-kosan juga. Kenapa? Karena supaya persiapan pensiun gitu ya. Jadi rumah itu kita akan buat 6 kamar. Jadi misalkan 1 miliar dapat pasif income-nya dari situ, dan nggak usah pakai. Karena gini, orang mau pensiun bingung kan mau ngapain kan, gitu kan. Kalau buat berbisnis, nanti bisnisnya rusak, amblas. Udah beli properti aja di depan kita. Beli properti, kemudian dapat pasif income, siap sebulannya dapat 9 juta, 10 juta, lumayan. Dapat ROI-nya 10%, 10-11% kan lumayan, daripada taruh di bank. Kemudian udah, dia kerja, ya sudah tinggal aktivitas kemana-mana aja udah, ibaratnya udah retail yang pokoknya kaya dari passive income. Itu sih bahas. Wah, luar untuk biasa. gabung di Ternak Properti seperti apa? Nah, untuk teman-teman yang mau gabung silakan aja langsung aja di sini di Ternak Properti. Anda daftar atau follow Instagram Dimas Ananto. Dimas itu adalah disukai masyarakat gitu ya. Jadi disukai masyarakat, jadi silakan aja dimasananto.dda. DDA itu apa sih? Dimas Duananto atau Dukung Dunia Academy. Jadi Dukung Dunia Academy itu yang membuat orang itu ayo loh, kita properti lah. Nah, jadi properti ini yang membuat kita maju dan berkembang. Sampai saya bikin lagi perusahaan 2025 ini namanya Boosterin. Boosterin Consulting. Maksudnya apa? Perusahaan-perusahaan yang lemah-lemah gitu ya, lemah syahwat gitu ya, udah kita boosterin gitu ya. Karyawan-karyawan yang susah, kita boosterin. Nah, makanya Boosterin ini yang kita akan boosterkan gitu. Jadi teman-teman yang loyo-loyo, ayo kita boosterin. Wah, semua kita boosterin supaya teman-teman bisa bertumbuh, perusahaannya bertumbuh, karyawan juga bertumbuh, karirnya juga bertumbuh. Jadi namanya Boosterin Consulting. Oke. Itu. Jadi silakan teman-teman langsung aja follow Dimas Ananto, kemudian lihat aja testimoni-testimoninya juga ya, ada itu kita supaya teman-teman segera punya properti, mumpung orang tua kita masih hidup, mumpung orang-orang kita cintai masih hidup, lakukan terbaik untuk orang tua kita. Anda punya properti, nggak usah pakai utang-utangan dan bisa sekarang. Oke. Terima kasih Mas, tepuk tangan dulu. Mantap.